Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumin dengan NIM 2456102004. Pertama, izinkan saya mendemokan proyek akhir semester mata kuliah Advanced Programming Magister Terapan Teknik Komputer dengan judul yang saya beri gitu ya, implementasi sistem pemantauan lingkungan berbasis IoT menggunakan Python, Sensehat, dan MQTT. Nah, IoT ini sangat bermanfaat ya untuk pemantauan lingkungan. Jadi sebenarnya penerapan implementasi ini sudah banyak diimplementasikan di instansi pemerintahan maupun di industri. Misalnya di instansi pemerintahan yang biasanya banyak informasinya dapat diterima langsung oleh masyarakat adalah tentang kualitas udara. Ya, kita bisa tahu seberapa baik udara di daerah kita. Kita bisa lihat di setiap persimpangan jalan yang banyak gitu ya, yang banyak masyarakatnya atau yang banyak dilalui oleh masyarakat, kita bisa lihat kadar kualitas udara ya. Ada misalnya kadarnya baik, buruk gitu ya, kurang baik atau kurang sehat gitu ya. Nah, nanti setiap kadar tersebut nanti dikasih warna. Kalau misalnya baik atau sangat baik itu warnanya hijau dan lain sebagainya. Kalau dia sangat buruk, warna merah atau mendekati hitam gitu ya. Nah, ini sering kita pantau waktu sering terjadinya waktu kebakaran hebat yang ada di Riau. Kemudian di instansi industri sudah banyak juga diimplementasikan. Mereka menerapkan IoT ini untuk memantau perangkat-perangkat mesin gitu ya, untuk memantau kondisi misalnya temperatur ya udara di ruangan tersebut, apakah panas ya, apakah suhunya dingin gitu ya. Nah, ini bisa dipantau gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi data-data tersebut itu ya didapatkan dari sensor ya, dari sensor yang mengumpulkan data. Kemudian data tersebut ya dikirim ke user atau publisher gitu ya, ke publisher. Nah, untuk mendapatkan data tersebut tentu sensor tersebut dikontrol oleh sebuah pemrograman gitu ya. Nah, pada implementasi ini kita akan menggunakan pemrograman Python, kemudian dibantu oleh MQTT server ya atau broker, di mana nanti broker akan meneruskan data yang diterima dari publisher dan akan diteruskan ke subscriber. Ini protokol desain MQTT-nya ya. Ini ada sensor sebagai MQTT publisher. Dia akan mempublish data. Data tersebut akan dipublish ke MQTT broker. Nah, ketika data sudah diterima oleh MQTT broker, broker akan meneruskan ke subscriber. Nah, data tersebut akan diterima oleh subscriber, tapi kan perlu dicek apakah subscriber tersebut sudah berlangganan topik atau belum. Nah, maka subscriber akan menerima data sesuai dengan topik yang ia langgani. Nah, ini flowchart dari sistem yang kita buat ya, ada publisher, ada subscriber. Nah, ketika kita menjalankan publisher ya, dia akan melakukan koneksi, mengecek koneksi ke MQTT server. Apakah koneksi gagal? Kalau gagal coba ulangi lagi. Kalau berhasil, nanti kita akan dibawa ke menu utama. Ada kurang lebih 6 menu utama ya. Kirim teks, kirim teks custom, kirim gambar, kirim data sensor, kirim LED, kirim animasi. Nah, ketika publisher mengirim data, maka data itu dikirim ke broker MQTT, kemudian MQTT meneruskan ke subscriber. Nah, ya, data diteruskan ke subscriber. Nah, kita lihat di bagian subscriber sama ya, subscriber menjalankan koneksi, cek apakah terkoneksi dengan MQTT server. Kalau terkoneksi, maka dia akan coba berlangganan topik gitu ya. Nah, pada kasus kita ini dia semua topik berlangganan ya. Nah, kalau semua topik sudah berlangganan, subscriber siap menerima data berdasarkan data yang dikirim oleh publisher. Kemudian data yang ditampilkan gitu ya. Nah,
Kemudian di sisi publisher ya, kalau sudah mengirim data ke subscriber ya, apakah ingin mengirim lagi ya, kita cek ya, kita akan kembali ke menu utama gitu ya, mau ngirim yang mana gitu ya. Kalau tidak ada lagi dikirim ya, kita selesai. Ada kurang lebih topiknya ada 7 ya. MTTK HRI text, ada gambar, ada temperatur, pressure, ya, humidity, LED, dan animasi. Nanti akan kita coba demokan. Ini contoh cara merunning program ya. Kita jalankan Python publishernya. Nanti ada koneksi, menguji koneksi, kemudian banyak pilihan menu gitu ya. Kemudian di subscriber kita jalankan. Nah, ketika dia sudah terkoneksi dengan broker, kemudian topik semua topik dilanggani, dia siap menerima data yang dikirim oleh publisher gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, kalau lihat di sini kirim ini ya. Ada data lognya. Ini baru contoh running programnya ya. Nah, contoh kita kirim teks gitu ya. Pilih teks pertama, kirim teks pilihan Politeknik Caltech Riau ya. Di subscriber akan ada notif pesan diterima di topik MTTK HRI text. Ini topik kita, Politeknik Caltech Riau. Di Sensehat akan ditampilkan. Kemudian di subscriber ini menggunakan IoT MQTT smartphone ya, juga ditampilkan. Sama ya, ini tag custom, teksnya kita inputkan sendiri. Kemudian ada kirim gambar metrik dari LED Sensehat ya. Di informasinya juga akan disampaikan seperti itu. Nah, oke, ini ya. Langsung kita coba demokan saja untuk mempersingkat waktu ya. Oke, ada 4 screen ya. Ada 4 screen, saya coba. Oke, ini nanti screen pertama Sensehat, screen kedua adalah publisher, screen ketiga adalah subscriber untuk terminal ya. Kemudian yang keempat adalah subscriber untuk dashboard di IoT MQTT. Kita coba jalankan programnya. Ya. Kemudian ini Harun Python ya. Python Harunin. Oke. Kita coba menu ini, mungkin nggak semuanya kita coba ya karena terlalu banyak menunya. Mungkin di setiap menu ada sub menu, maka salah satu menunya kita jalankan. Contoh kirim teks ya, pilihan ya. Kirim teks pilihan, kita coba pertama adalah Politeknik Caltech Riau. Nah, ini terkirim ya. Ini Politeknik Caltech Riau, kelihatan. Tunggu sampai di Sensehatnya berhenti ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita coba kirim tag custom ya. Tag custom ya. PCR biar nggak panjang. Nah, PCR ya. Ini terkirim PCR. Kemudian kita coba kembali. Nah, kita kirim gambar deh. Nomor 3. Kita coba logonya apa ya, nomor 3 deh, gambar logo Raspi ya. Oke, ini logo Raspi ya. Oke ya, diterima ya. Oke, kita kembali. Kemudian coba nomor 4 terakhir ya, karena nanti kita akan banyak data yang akan kita tampilkan nanti di sini ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5 teman. Menu 5 ya. Kita akan kirim LED gitu ya. Nah, LED opsi nomor 1 merah gitu ya. Ini LED 0. Ya, ini masih belum saya update. Nanti dia munculnya di sini ya. Ini LED nomor 0. Kemudian kuning nomor 7, ini benar ya. Kemudian limau nomor 64 di sini. Kemudian biru 57 di sini ya. Kita coba ya. 1. Ya, kita lihat di sini harusnya ada LED merah menyala gitu ya. Nomor 2, 3, nomor 4 gitu ya. Nah, ada notif LED menyala gitu ya. Oke, kita kembali. Kemudian nomor 6.
animasi ya. Nah, kita coba animasi yang satu dulu, pelangi. Ya, ini pelangi. Oke ya, pelangi. Oke ya, pelangi muncul ya. Ntar coba kita pilih nomor 3 deh. Nomor 3, oke. Oke. Nah, terakhir ya, kita coba kirim data sensor ya, data sensor. Nah, karena data sensornya nanti ada temperatur ya, pressure dan humidity gitu ya. Nanti dia akan kirim banyak gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti di dashboard ini akan menampilkan grafik gitu ya, grafik dari data yang dikirim oleh sensor. Kita pilih yang otomatis ya, otomatis saja biar datanya bisa kelihatan ya. Oke, kita coba lihat. Kita coba lihat. Oke. Ya, di sini juga kelihatan nih ya, ya mulai ngirim data ya. Nah, sesuai dengan topik ya, sense humidity, kemudian sense temperatur ya, pressure ya. Nah, ini kelihatan ya datanya. Oke. Nah, ada 3. Saya nyobanya 3. Saya kasih namanya sensor suhu di atas, sensor C sorry, kemudian sensor B dan sensor A gitu ya. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Oke, mungkin itu saja implementasi dari Sensehat ya, menggunakan Python dan MQTT. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi, dapat menambah ilmu yang sangat bermanfaat ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Urip yang telah menemani kami belajar di 1 semester ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk Bapak, dan semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.